Happy Saturday. Ketemu lagi bersama Brunch with Dave live Instagram. Deja vu ya. Kita kembali ketemunya dalam format live Instagram. Mengingat situasi yang saat ini rasanya agak sedikit risky bagi kami untuk melaksanakan Brunch with Dave secara offline, tetapi memenuhi konsistensi dan juga rasa rindu kami kepada penonton setia Brunch with Dave, kita hadir dalam bentuk live Instagram kembali. Tadi tuh aku pamerin, ini adalah Harper's Bazaar edisi Januari-Februari. Covernya itu BTS ya, double cover, oke? Saya dapatnya yang ini nih, oke? Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum mendapatkan double cover ini, Anda masih bisa dapatkan di Tokopedia. Di dalamnya juga ada 30 pages. Jadi dua double cover ini isinya beda-beda loh. Foto-foto personil BTS-nya tuh beda-beda. Yes. Nah, masih dalam semangat kehebohan BTS, pagi hari ini Brunch with Dave-nya menemani teman-teman semua yang ada di rumah. Sehat-sehat by the way semuanya ya? Baik-baik semuanya ya? Iya. Aduh, muka saya masih muka bantal banget. Iya nih baru bangun. Baru bangun langsung mendapatkan kiriman menu dari Bow Bakery. Ini adalah menu brunch kita. Hari ini saya mendapatkan grilled cheese on sourdough, mat salad. Karena saya akan ngobrol dengan tamu saya, Sally Wilson. Kita akan membicarakan kekuatan BTS Army Indonesia. Oke? Nah, coba ya. Saya akan mulai menyapa Sally dulu. Jadi, kasih saya waktu untuk ngecek apakah Sally sudah hadir. Sebentar ya. Sally. Invite. Loh, mana sih garpu aku? Oh, ini dia. Aduh, nggak mau dibongkar sebelum. Hai. Hai Del. Happy Saturday. Happy Saturday. Kita brunch sendiri-sendiri di rumah masing-masing, nggak apa-apa ya. Kamu sudah mendapatkan kiriman brunch kita dong dari Bow. Ya. Ini sama ada taco juga nih. Oh, lengkap ya. Tuh, aku juga ada dessertnya. Ini strawberry cheesecake. Yummy. Yummy. Oke, yuk kita ngobrol sambil menikmati makan siang kita di rumah masing-masing. Gimana kabarnya, Sal? Puji Tuhan, aku baik-baik aja, sehat. Dev gimana? Puji Tuhan, sehat. Iya dong, seneng ya. Bisa kembali bertemu dan ngobrol sama kamu. Tadi tuh aku pamerin loh. Aduh. BTS cover aku. Kamu udah punya, kamu katanya punya dua-duanya ya? Sorry, kembali. Oh, punya dua-duanya loh dia loh. Hebat. Tahu nggak sih, ada cerita lucu. Apa tuh? Sebenarnya, aduh lampu aku nih kayak. Sebenarnya aku tadinya nggak buka ini dari plastiknya. Kayak gini, aku kan koleksi ya, jadi aku tuh kayak berpikir aku buka nggak ya, karena kan aku mau menyimpan ini dalam waktu yang lama kan. Jadi kayak, tapi pasti kamu bakal nanya aku suka yang mana, jadi kemarin aku buka akhirnya. Betul. Tadinya aku nggak mau buka loh. Takut kotor. Abis ini di cover lagi. Karena emang bener sih, Sel, aku tuh pengen tahu dari sekian banyak foto yang ada di dalam, yang mana foto favoritmu? Del, kamu tanya pertanyaan yang paling sulit. Karena aku nggak bakal bisa jawab pertanyaan kamu. Oke, kamu nggak mau pilih kasih ya, karena suka semuanya ya. Aku
sekarang aja kalau ada orang tanya sama aku, kamu suka BTS, eh bias kamu siapa di BTS, siapa yang kamu suka gitu, itu kayak aku butuh waktu lama untuk jawab, kayak aku bisa diem dulu kayak mikir aku harus jawab apa ya kayak gitu. Aku nggak bisa kalau harus memilih gitu. Jadi sama ini pun juga kalau kamu nanya aku suka, aku nggak bisa jawab. Kayak aku suka Ya keren, udah, nggak apa. keren semua. Thank you for the appreciation. Oke deh, aku nggak akan minta kamu pilih ya. Aku inget ya, Sel. Mm-mm. Pertama kali aku wawancara sama Sally, Sally itu cerita awal mula ketertarikan kamu sama BTS tahun 2017. Betul kan ya, Sel? Kok kamu inget sih? Ingat dong. Hmm. Yang Oh, aku deh. pengen tahu, yang aku pengen tahu nih, Sel. Dari tahun 2017 sampai sekarang 2022. Banyak kan prestasi dari BTS yang sudah bergulir. Mm-mm. Apa yang berubah dari kekaguman kamu terhadap BTS? Apa yang berubah? Kayaknya semakin semakin hari aku semakin semakin kagum sama mereka karena pencapaian mereka yang luar biasa. Semakin kesini semakin banyak prestasi mereka gitu. Ya pasti aku Hmm. semakin bangga sama mereka. Kerja keras mereka dari nol sampai sekarang sukses gitu. Dari Hmm. mereka dibilang nggak bakal sukses sama orang-orang sampai akhirnya orang-orang sekarang melihat mereka gitu. Hmm. Fans ataupun bukan fans ya gitu. Hmm. Gitu. Oke. Iya, 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 iya. Kalau bicara mengenai komunitas BTS Indonesia nih, Sal, BTS Army Indonesia gitu. Selain di Jakarta, di mana lagi sih, Sal, paling gedenya komunitasnya berada? Top 3 deh, buat menurut Sally. Wah, aku rasa di kota-kota besar ya. Karena kan Hmm. populasi penduduknya banyak, jadi pasti semakin banyak eh arminya juga gitu. Hmm. Mana ya? Surabaya mungkin ya. Hmm. Surabaya, Lombok juga banyak sebenarnya. Banyak semua sih, Dev. Hmm. Karena yang aku lihat juga waktu aku bikin exhibition itu bisa dari penjuru Nusantara yang datang gitu loh. Jadi ya bisa dibilang ARMY itu ada di mana-mana. Oke, oke. Pada saat BTS konser kemarin, kalau nggak salah di LA ya, Yap, yap. terakhir, ya kan? Itu kan juga major news banget kan. Aku melihat beberapa influencer yang aku follow dari Indonesia tuh pergi ke sana. Eh, kamu sempat ada keinginan untuk ikutan nonton apa enggak, Sel? Atau jangan-jangan lu ikut nonton lagi? Pasti kalau keinginan nonton semua ARMY memimpikan bisa mengalami konser. Kalau aku sendiri pribadi aku belum pernah mengalami konser secara langsung ya. Aku belum pernah pergi konser karena pertimbangan anakku masih kecil, jadi nggak bisa semudah itu aku aku pergi. Apalagi dari di kondisi sekarang ini ya. Aku Hmm. dibawa juga nggak mungkin, anak-anakku ya dibawa nggak mungkin, aku Hmm. tinggal juga mungkin, jadi ya aku harus bersabar sih sampai Oke. nanti mungkin aku bisa nonton konser. Iya, iya, iya. Tapi pasti kamu udah lihat dong snippets dari konser BTS yang kemarin di LA. Aku pengen tahu apa komentarmu. Karena kan kesuksesan BTS pada saat konser di LA kemarin itu kayak seolah-olah mendapatkan pengakuan yang luar biasa banget kan dari pangsa pasar Amerika dan juga Eropa. Iya kan, Sal? Ya karena di saat semuanya berpikir kayak nggak mungkin ada konser, mereka bisa melakukannya gitu ya. Dan Mm-mm. saat banyak perusahaan yang merugi atau ya gulung tikar gitu ya di masa ini, mereka justru
pendapatan mereka justru malah naik gitu ya, dari Mm-mm. merchandise, konser, offline maupun online gitu. Emang mereka benar-benar kayak mematahkan semuanya itu gitu, kayak Mm. mereka bisa melakukan itu di masa-masa sulit gitu ya. Emang itu mereka hebat banget sih. Timnya mereka hebat banget. Mm. Memain itu semua gitu. Kayak merchandise itu kan benar-benar sukses banget kan. Mereka eh bisa dalam hitungan detik gitu sold out gitu. Jadi Mm-mm. emang mereka luar biasa banget, powernya ya. Kayak apapun yang mereka bikin tuh selalu trending, apapun yang mereka buat musik selalu nomor satu gitu. Jadi aku rasa semua itu bisa sukses dengan karena mereka kerja keras dan tim mereka sih yang hebat. Oke. Hmm. Bicara mengenai kerja keras dan juga the power of ARMY, saya juga salut loh sama Senyum ARMY. Ini adalah komunitas fansnya BTS dari Sally dan teman-teman yang tadinya dari komunitas sekarang udah jadi yayasan gitu kan ya Sel ya. Benar, iya. Iya, betul betul. Dan terakhir kali kita ngobrol, I think it was last year, Sally sempat cerita bahwa Yayasan Senyum Ungu bersama Senyum Army Indonesia ini Sally lagi ada satu project sama UNICEF untuk Mhm. perbaikan gizi anak-anak Indonesia ya. Betul. Dan itu sekarang proyeknya sudah selesai. Kita sudah Nah, selesai. Kita kemarin itu, aku takut salah sebut angkanya. Jadi donasi kita kemarin itu mencapai 139.500 sekian. hmm, Eh, dan hebat. itu juga kita ada kayak pendekar anak, jadi dia yang berkomitmen untuk terus berdonasi kepada UNICEF ya, Hmm, setiap bulan gitu. Itu ada 260 orang, 260 orang. oke, oke. Jadi sebenarnya target kita 150 juta, tapi Hmm, ya aku rasa tetap harus bersyukur dengan hasil ini ya, 139.500.000 hmm. sekian. Ya, Iya, mungkin untuk ke depannya kita juga mau membuat program baru lagi gitu untuk tahun ini gitu. oke. Karena uh, untuk penanganan gizi buruk ini kan sudah selesai kampanyenya, jadi aku pikir untuk tahun ini kita cari campaign yang memang sesuai sama yang sedang dibutuhkan ya, maksudnya. Hmm, Sekarang kita berdiskusi dulu dengan tim UNICEF kira-kira campaign apa yang bisa kita bawa gitu sih sekarang untuk tahun ini. oke. Oke, sebelum ke next campaign, itu kalian mencapai 139 itu just barely under the target. Itu dalam berapa lama tuh, Sel? uh, Tidak sampai 1 tahun. Oh, tunggu, dari bulan April ya, bulan April sampai dengan Desember. Oke. Hmm. Mm-mm. Dan sedikit membahas mengenai hal itu, jadi apa yang dilakukan uang-uang tersebut digunakan untuk apa ya, Sel? Untuk membeli RUTF, jadi makanan gizi untuk anak-anak yang diterapi karena Hmm. mengalami gizi buruk ya. Jadi donasi ini dibelikan RUTF tersebut. Oke, 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 oke. Dan berarti Kita untuk next, satu hari satu anaknya itu 25.000 gitu. oke, satu hari satu anaknya 25.000. Oke, jadi teman-teman bisa kalkulasi deh tuh ya berapa banyak anak yang diselamatkan dari hasil pengumpulan dana yang sudah terjadi. Hmm. Untuk next project-nya, apakah kira-kira masih dalam seputar perbaikan kondisi kesehatan dan juga kehidupan anak-anak Indonesia, Sel? Tuh, iya pasti. Hmm, Kita emang komitmennya untuk membantu anak-anak Indonesia ya. Jadi hmm, kita pilih yang memang sangat-sangat sangat dibutuhkan saat ini. Aku berpikir kayak mungkin air bersih ya. Hmm. Karena kita sangat membutuhkan air bersih saat ini kan. Cuci tangan juga, mungkin di daerah
NTT atau mana masih kekurangan sumur atau gitu-gitu. Kita masih mendiskusikan itu dengan tim UNICEF sih. Oke. Berarti ditunggu aja ya untuk ARMY Indonesia. Nanti kabarnya kalau sudah siap, nanti pasti Sally akan segera rilis beritanya gitu ya, Sal ya? Yes. Ya. Sama satu juga yang menimbulkan pemberitaan dan decak kagum orang-orang adalah ketika beberapa waktu lalu Sally sama Senyum ARMY bikin sentra vaksin dalam bentuk konser gitu kan. Nah, sekarang kan sebentar lagi udah mau booster nih untuk kita nih, rakyat, masyarakat yang lagi menanti sertifikat booster. Apakah kira-kira akan dibuat sentra vaksin untuk booster dengan konsep yang sama, Sel? Wah, kebetulan sebenarnya sudah ada dari Gotik ini ya, ada sudah buat sentra vaksinnya, tapi kebetulan aku nggak ikut join. Mereka buat di Senayan Park ya kalau nggak salah. Kemarin aku dihubungin, mereka nanya sih sama aku dari Senyum ARMY bisa ini nggak apa maksudnya kalau ada yang mau booster atau apa kasih tahu gitu. Mereka kasih tahu di ya Senayan Park benar, tanggal 3 Februari dengan 3 Maret. Jadi buat yang kemarin sudah ikut vaksin di kita, yang lalu, itu bisa langsung mendaftar aja kok di Gotik sama, maksudnya kayak waktu. Cuman aku tidak membuat instalasi karena juga kondisi saat ini kan, belum bikin apa. Ya. Tapi buat yang mau vaksin bisa nih kalau mau booster dari tanggal 3 Februari sampai 3 Maret jam 11 siang sampai jam 18 bisa di di Senayan Park itu daftarnya via Gotik. Oke. Nah, sekarang menyentuh mengenai kehidupan para ARMY nih yang ada di komunitas Senyum ARMY, di Yayasan Senyum ARMY. Selama masa pandemi ini, pasti kan kalian sering bertukar cerita ya, Sel ya. Seperti yang aku tahu, kalian para penggemarnya BTS itu kan very attached to the songs, to the work, dengan karya-karyanya BTS. You guys take it very personally. Aku ingat terakhir ngobrol sama Sally bahkan cerita ada yang cerita merasa terselamatkan karena lirik lagunya BTS, dari depression, dari masalah hidup gitu. Apakah ada update cerita yang layak dibagi nih, Sel, untuk teman-teman yang menyimak dari terakhir kali kita ngobrol yang Sally ingat kisah menarik dari Senyum ARMY Indonesia yang juga merasa tertolong oleh lagu-lagunya BTS? Oke. Ada cerita salah satu dari member Senyum ARMY yang dia punya sedih yang mendalam ya karena di keluarganya ada yang meninggal. Dan dia kayak merasa kayak dia tidak pantas untuk bahagia gitu, kayak dia merasa kayak selalu ditinggalkan oleh orang yang dia sayang gitu. Tapi setelah dia kenal, dia tahu BTS, dia tidak lagi merasa kesepian gitu, kayak dia bisa merasa kuat dengan membaca, maksudnya kan karena lirik lagu BTS dengan bahasa Korea. Ketika dia menerjemahkan itu gitu dan membaca liriknya dalam bahasa Indonesia, dia merasa kayak memahami itu gitu. Jadinya dia merasa dikuatkan. Ada terakhir cerita itu sih, dia merasa depresi karena ya pernah dibully di sekolah, terus ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayang gitu, kayak
orang yang dia sayang selalu kayak meninggalkan dia gitu. Jadi dia kayak merasa tidak pantas disayangi gitu. Tapi dengan lirik lagu BTS dia merasa kuat dan juga ya merasa jadi bisa mengatasi depresi dia gitu. Kebanyakan permasalahan dengan keluarga sih kalau curhat-curhatnya kan kita ada Zoom gitu ya. Walaupun kita saat ini nggak intens setiap minggu, tapi terakhir-terakhir kita melakukan Zoom itu kebanyakan cerita tentang hubungan mereka dengan keluarga gitu. Dan itu lagu-lagu BTS itu ketika mereka terjemahkan, mereka memahami situasinya relate sama mereka gitu loh. Karena BTS sendiri mengalami saat-saat yang sulit gitu. Jadi mereka mengalami kayak koneksi ya, kayak relasi gitu dengan BTS. Oke, we're back. Aduh, sorry banget tadi kayaknya di tempat saya tidak stabil nih signalnya. Kita akan coba tunggu teman-teman untuk kembali berkumpul dan saya akan undang Sally lagi. Ini dia. Sekarang Udah sudah kedengeran belum? ya. Biasa deh, sinyalnya naik turun nih hari Sabtu. Gak gitu, suka kayak gitu sama. Oh. Tadi tuh aku lagi bilang, Sal, Ya. hebatnya Senyum Army tuh selain kalian hanya berbagi kekaguman terhadap karya-karyanya BTS, tapi juga Senyum Army adalah tempat buat kalian untuk berbagi pengalaman dan cerita hidup gitu ya, Sal ya? Yes. Iya. Sekarang kita udah hampir 90 orang. Oh, Ya. oke. Kalau Sally sendiri, jadi sebetulnya kayak dapet terapi gratis aja gitu ya, temen curhat rame-rame gitu ya, Sal? Tuh. Iya. Sekarang kita masuk tahun kedua ini kita kayak semakin dekat gitu, kayak mungkin karena kita punya kesamaan, kita punya kesamaan ya, kita suka sama BTS, sama-sama suka BTS. Jadi walaupun baru kenal dan walaupun tinggalnya di beda kota gitu, tapi kita kayak sister gitu. Kita semuanya deket, merasa deket gitu ya, karena kita nyambung gitu. Jadi untuk curhat gitu-gitu, untuk itu kita seneng gitu. Oke. Kalau menurut Sally sendiri, apa yang Sally dapatkan dari mendengar, belajar dari perjuangan hidup teman-teman Senyum Army Indonesia ini, Sal? Aku bersyukur ketika mendengar cerita mereka tuh kayak, wah, aku harus semakin bersyukur setiap hari gitu, karena ternyata banyak sekali yang mengalami hal-hal yang berat gitu, lebih dari aku gitu. Aku jadi semakin sayang gitu sama mereka gitu, kayak kayak tujuan aku untuk bikin exhibition kan aku pingin bikin orang lain happy gitu pas datang gitu. Sama halnya sekarang ketika aku udah kenal sama mereka gitu, aku kayak semakin ingin berbuat sesuatu gitu loh. Aku pengen menyenangkan mereka gitu, kayak yang di luar kota gitu aku selalu nanya, kapan kamu ke Jakarta, aku pingin bikin kamu happy, sini kesini gitu. Kayak aku jadi nggak mau stop gitu aja gitu, kayak pengen terus bisa bikin exhibition yang bisa bikin teman-teman Army ini happy gitu, karena emang exhibition itu kayak hiburan kita banget gitu di Indonesia gitu, karena kan kita BTS sampai terakhir 2017 sampai sekarang belum konser lagi kan di sini gitu. Jadi exhibition itu benar-benar kayak hiburan kita gitu, kayak tempat untuk kita kita nggak bisa mengalami konser atau mengalami project-project dari army di negara lain. Jadi ada ini tuh kayak bener-bener ya healing ya, booster buat kita.
Booster. Iya benar booster gitu. Jadi ya aku nggak mau stop untuk mengusahakan ini setahun sekali sih Dev gitu. Jadi ya kita makanya ada Senyum Army yang mau membantu aku menabung gitu. Karena kalau kita nggak menabung kita nggak bakal bisa buat exhibition atau project yang bagus. Untung ada yang bantuin. Jadi aku selalu semangat gitu untuk mengusahakan ini gitu. Karena yang bahagia aku yang bikin, tim aku, teman-teman aku di Senyum Army, tapi juga army Indonesia yang datang gitu. Kamu kalau lihat mereka happy-nya mereka pas masuk ruangan Karena kayak kamu udah menyentuh kayak itu. mereka beneran mau Tadi kan ketemu kamu BTS padahal kan nggak ada ya, tapi kayak mau masuk tuh udah masuk gak ya, aduh gitu. Padahal cuman exhibition yang aku bikin gitu, tapi mereka kayak beneran aku ngeliat itu happy banget sih. Jadi aku kayak pengen terus berbuat itu gitu. Menyenangkan orang lain gitu, dan itu juga bikin aku seneng gitu. Oke. Nah, karena kamu tadi udah bilang Dev, setahun sekali ada arts installation. yes. Ini kan udah masuk tahun 2022 nih, Sel. Berarti Rencananya sih untuk anniversary, selalu untuk anniversary, jadi di bulan Juni Juli. Semoga lancar. Memang situasi sekarang kan kayak nggak menentu gitu kan. Jadi aku tetap usahain semoga nanti di bulan Juni atau Juli keadaan sudah lebih baik. Jadi Army bisa datang ke exhibition gitu. Tapi aku masih terus usaha yang terbaik. Semoga waktunya juga situasi juga mendukung gitu. Sekarang aku lagi mempersiapkan proyekku tahun ini. Oke. Kalau tahun lalu kan aku ingat juga Sally cerita bahwa untuk pameran tersebut, untuk art installation tersebut gitu ya, para army ikutan menabung tuh untuk membantu rame-rame. Nah, apakah tahun ini kebiasaan itu juga dilakukan? Iya. Kita udah nabung dari bulan Juli tahun lalu. Dari Juli tahun lalu kita udah nabung. Kalau nggak menabung setahun sebelumnya itu kayak berat banget karena kan kita nggak mungkin bikin exhibition yang gitu-gitu aja kan, pasti kita pengen bikin lebih bagus lagi gitu, jadi pasti kalau lebih bagus biayanya lebih besar lagi, jadi ya kita butuh waktu panjang untuk menabung. Iya. Masih ada tuh sampai Juni, Juli, guys. Oke. Bocoran sedikit dong, Sal, kalau gitu. Apa persiapan yang kira-kira akan berbeda dari installation tahun ini yang sudah disiapkan dan digodok oleh tim? Aku sih membayangkan bakal bagus ya, tapi aku nggak tahu gimana army yang lain suka atau enggak. Tapi ya karena aku suka art, jadi mungkin untuk exhibition kali ini aku nggak seperti tahun kemarin ya, yang kalau tahun kemarin gini Dev, aku recreate. Jadi album BTS di dalamnya itu kan ada konsep foto kan, jadi si member ini foto di set tersebut gitu, dan set itu yang aku buat gitu kan, jadi itu recreate ya, bukan sesuatu yang aku bikin dengan caraku, atau bukan sesuatu yang aku buat sendiri gitu. Tapi tahun ini aku pingin bikin dengan caraku seperti exhibition sebelum-sebelumnya gitu, seperti exhibition yang 2019 gitu. Jadi ya semoga kan ada yang suka ada yang enggak kan, tapi semoga army suka, walaupun mungkin ini lebih
kayak dari sudut pandang aku secara pribadi, tapi semoga itu juga menjadi penghiburan lah buat mereka gitu, semoga mereka suka gitu. Aku sih pingin Tetap ada nih Sally. kayak tari kontemporer, ada kayak gitu sih, pingin kayak lebih artsy dari sebelumnya. lebih 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 kental artsnya gitu. Oke. Lebih kental artsnya, bocorannya itu gitu ya, kira-kira yang Iya. akan dinantikan nanti. Hmm. Kalau dari installation yang kemarin tahun lalu, jumlah pengunjungnya berapa banyak, Sal? Do you remember? Ya, walaupun kita mengalami PPKM yang dimana kita dibatasi jumlah pengunjungnya, itu untuk weekdays itu 200, untuk weekend itu 250, kita mencapai kemarin itu 16.700 Wow. selama 2 bulan exhibition. Nah, 16.700 atau 16.800 sekian itu. Kira-kira segitu. Saya tahu. Aku aku nggak bisa, Heboh. nggak dibatasi ya, kayak itu udah kayak bener-bener kayak ketat banget Dev, kayak karena nggak boleh lepas masker, prokesnya yang kita juga semprot sepatu gitu, yang waktunya itu bener-bener kayak 17 orang, 16 orang masuk, 45 menit keluar, jadi flow-nya tuh cepet gitu, nggak bisa lama-lama kayak gitu, karena serba dibatasi kan, nggak bisa terlalu banyak orang di dalam ruangan gitu, tapi bisa mencapai itu, mencapai, aku juga kaget sih, aku tanya tim aku, mencapai sekian gitu, aku kaget juga karena wow gitu ya, di masa-masa sekarang gitu bisa mencapai itu, gimana kalau nggak dibatasi, mungkin banyak banget deh. Iyalah, pasti itu. Terus, Army semakin banyak jumlah army karena sejak pandemi ini gitu. oh gitu. Jumlah Ya, army growing semenjak pandemi ini. ya. Mungkin karena lebih banyak orang di rumah dan butuh hiburan gitu. Jadi mungkin di saat itu mereka menemukan BTS dan konten-konten mereka yang lucu. Ya jadi mungkin itu hiburan buat beberapa orang yang ya disebutnya army pandemi ya. jadi Oh, istilahnya itu. jadi kayak Aduh. sejak sejak di rumah aja gitu, kayak mungkin nonton udah semua ditonton, drakor udah ditonton semua, Netflix itu ya udah, wah apalagi nih gitu ya, mungkin cari-cari sesuatu gitu, mungkin di YouTube, terus pas ketemu BTS dipencet terus, wah kok gini, terus jadi penasaran nonton terus nggak bisa stop. Kebanyakan gitu sih yang cerita sama aku, dan juga yang masuk ke Senyum Army dan dia bilang kalau dia Army baru setahun atau baru selama masa pandemi ini gitu, rata-rata gitu tuh, Ah, dibilang di situ tuh Army jalur pandemi. iya, 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 iya. Sal, aku penasaran deh. Dari karya seni arts yang kalian pajang saat pameran. Setelah pameran berakhir, what did you do with the arts? Kamu Oh, simpan di gudang, kamu pajang di rumah, atau oh foto? kalau lukisan kan memang dijual Jeff, dijual untuk Oh, UNICEF kan, didonasiin untuk UNICEF. Jadi beberapa beberapa lukisan itu memang sudah laku jual, dibeli oleh ARMY gitu oh, sebagai donasi. Jadi untuk lukisan yang tidak terjual dibawa lagi oleh yang buat. Jadi palingan kalau ada ARMY yang nanyain kayak aku mau beli lukisan, masih ada yang apa gitu, nanti aku akan infoin biasanya gitu. Tapi kalau untuk kayak barang-barang instalasi kayak apa namanya, besi dan segala macam itu ya, apa namanya, propertinya gitu, aku simpen sih. Aku
tempat untuk menyimpan itu gitu. Jadi sebenarnya kayak beberapa orang sudah menawarkan aku untuk bikin di luar kota juga. Cuman aku waktunya Jeff kayak em, waktunya tuh kayak karena aku tuh banyak keterbatasan untuk bisa pergi ke luar kota. Jadi bisa nggak ya aku bikin di luar kota gitu. Sebenarnya barangnya kan ada ya, bisa dibawa gitu. Mungkin aku bisa menghibur ARMY yang emang nggak bisa ke Jakarta gitu. Tapi ya nggak semudah itu untuk aku bisa em, mengatur di luar kota sih. Aku masih kendalanya lumayan lumayan untuk aku gitu. Karena kan Oke. nggak bisa aku ada stay di situ ya. Jadi ya aku harus punya orang yang bisa aku eh, mintain tolong gitu, dan itu ya aku usahain gitu. Semoga aku bisa Oke. buat project di luar kota gitu dengan instalasi yang sekarang masih tersimpan ini gitu. Aku Oke. ya aku simpan dengan harapan itu, dengan harapan bisa membuat di luar kota gitu. Oke, jadi buat teman-teman di luar kota ditunggu aja ya. Semoga masanya akan datang. Sally Ya, dan Senyum Army bisa buat art installation lagi art installation di luar kota. Oke, untuk menutup sesi kita ada 3 pertanyaan, Sel. Tiga ya. pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah, kenapa sih kamu pilihnya ungu? Kan ketahuan gitu ya, pertanyaannya kalau aku bukan Army Hmm. banget nih gitu. Kan senyum senyum ungu. Kenapa Ya. ungu sih, Sel, yang dipilih warnanya untuk representasi yayasanmu? Hmm. Ungu itu warna ungu itu sangat sangat memiliki arti yang mendalam untuk ARMY karena ada satu member BTS yang namanya V. Itu Ah, dia waktu konser tahun 2015, dia bilang kalau eh, dia bilang I purple you, oke. yang artinya kalau Koreanya dia bilang borahe gitu. Dia Hmm, itu karena ungu itu adalah warna terakhir di pelangi. Dia kalau pelangi warna terakhir itu kan warna ungu. Dan dia bilang kalau seperti itu hubungan BTS dengan ARMY, menurut dia mendeskripsikan gitu ya. Ini dia emang orangnya unik banget sih. Dia bilang kalau dia akan percaya, trust and mencintai ARMY selamanya, kayak percaya dan cinta selamanya, se, se sepanjang pelangi. Dia kan pelangi warna ungu itu warna terakhir, jadi kayak ya love and trust for the long time gitu menurut dia gitu. Dia bilang gitu, jadi sejak saat itu warna oke. ungu itu jadi I purple you borahe itu um, representatif gitu deh. Kalau ARMY ya, kalau BTS ya warna ungu gitu. Sejak si V itu bilang seperti itu di konser tahun 2015. I see. Itu. Oke, pertanyaan kedua, karena tadi banyak beberapa tuh yang bertanya kalau mau bergabung dengan Senyum Army, bagaimana caranya? Kalau mau bergabung dengan Senyum ARMY, langsung aja lihat di bio Instagramnya Art Exhibition for BTS atau Senyum ARMY. Di situ ada linknya, diklik aja, terus ada tulisan Join Senyum ARMY. Itu di situ udah ada persyaratannya gitu. Oke, Ya, yes. Nah, aja. terakhir adalah aku Ya, ya. pengen tahu apa yang membuat Hmm, majalah Bazar kita nih Januari Februari ini termasuk items yang layak dipunya dan dikoleksi. Menurut Sally apa? Why? sangat layak untuk dimiliki, dikoleksi ya. Karena satu, uh, ini sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Jadi mudah uh,
untuk kita mengerti ya ininya apa namanya Wawancaranya dan ceritanya. wawancaranya ya, dan juga fotonya itu semuanya bagus-bagus banget. Sampai aku bisa milih antara keduanya ini ya. Jadi kalau kalau bisa beli dua-duanya, beli aja dua-duanya. Tapi buat yang nggak bisa beli dua-duanya, aku beneran aku minta maaf kalau aku nggak punya saran yang nggak punya saran yang baik, yang bagus. Aku nggak tahu yang mana yang kalau aku disuruh pilih aku nggak bisa. Jadi maaf kalau aku nggak bisa It's kasih. okay. Tapi ini dua-duanya harus punya karena ini menurut aku mudah ya untuk didapat, karena biasanya kita kalau mau beli merchandise BTS atau barang-barang seputar BTS itu kan kita harus beli di luar negeri ya, kayak harus pesen dalam waktu yang lama gitu, dikirim dari Korea, dikirim dari Jepang, jadinya itu kayak ya bisa dibilang tidak gampang kan, tidak semuanya ARMY bisa mendapatkan itu gitu. Tapi ini ada di Indonesia, gampang, bisa pre-order di Tokopedia ya, betul kan? Ya, betul. Jadi itu gampang banget, bisa pre-order di Tokopedia. Kita semua udah punya Tokopedia, jadi aku rasa itu gampang banget untuk mendapatkan ini gitu, dibanding biasanya kita kalau mau beli merchandise susah ya. Iya. Ini sudah kita permudah karena kita tahu banyak sekali nih antusiasme teman-teman yang ingin mendapatkan bazar edisi Januari Februari BTS ini. Jadi kita juga sudah membuka pembeliannya kembali di Tokopedia. Jadi teman-teman bisa cek di Tokopedia di sini ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan. Ini adalah collectible items. Hopefully each one of you will get your own copy ya. Tuh katanya jangan ada yang nimbun ya, enggak ditimbun, satu-satu akan kita kasih kesempatan yang sama untuk memiliki. Teman-teman panik kan, karena kan kalian bazar waktu pertama kali pre-order itu kan langsung sold out ya, maksudnya cepet banget kan kalau nggak salah. Iya. 5 menit or something gitu ya, kayak aku itu dibilang teman aku, Sally kamu udah dapat belum gitu. Oh iya aku nanti tanyain gitu, kayak cepet banget pre-ordernya, sold outnya gitu. Terus aku bilang, aku tanya ke kalian, terus nanti ada lagi. Oh ya udah, aku bilangin tenang, nanti ada lagi. Panik biasa Iya, kan, cepet banget. panik gitu karena emang, tapi kita udah terbiasa dengan itu sih. Segala sesuatu tentang BTS tuh pasti kalau kita mau beli sesuatu tuh apapun itu pasti sold outnya cepet, jadi lama-lama kita udah terbiasa dengan itu. Tapi Iya. kalau panik, aduh aku belum punya, belum dapet, gimana nih gitu. Dan untungnya Nah, ini kesempatan. sekarang ternyata bisa dibeli kembali kan, ada. Jadi tenang, yang belum dapat bisa pesan sekarang di Tokopedia. True, that's true. Oke, Sally, kita akan Ya, tutup sesi kita brunch kali ini. Semoga next time bertemu, kita bisa bertemunya tatap muka ya, Sally ya. benar. Ya maaf ya kalau dari rumah terus nyantai gini pakai kaos. Nggak apa-apa, sama aku juga tuh, ya. Yes. Teman-teman sekalian, thank you so much for watching. Semoga Anda sehat-sehat selalu. Semoga Senyum ARMY bisa selalu menebarkan kebaikan untuk anak-anak Indonesia, karena itu fokus dari Yayasan Senyum ARMY kan. Dan yang pasti adalah biar kecintaan terhadap BTS bisa menebarkan energi positif selalu. Have a beautiful weekend everyone. Sally, thank you. Aku seneng banget bisa ngobrol lagi sama kamu. Nanti kita Sama-sama. borahe, borahe. Borahe. Bye everyone. Dadah. Dah, sehat selalu.